kalian pelajari. Di ada mana ini oke. Sesar Paperstone gitu ya. Kodenya ya oke lah. Dia ada beberapa hal yang mungkin baru gitu. Seperti random number generator kemudian ini untuk bermain rock paper scissors secara dengan Java gitu ya. Hanya sayangnya dia random, jadi kalau kita bermain seperti kan ya ada unsur randomnya. Jadi yang respon dari mesinnya atau dari komputernya dia buat secara random, kemudian kita disuruh mengisi sign kita apa, atau istilahnya apakah kita gunting atau batu atau kertas ya, kemudian dia akan mereply gitu. Nah, ini ada library atau ini header random atau function random digunakan untuk melakukan random number generator, cuman value-nya tidak di ini. Ya, value tidak di site. Oh, ya, next integer berarti 0 sampai 3. Di antara 0 sampai 3 berarti 0, 1, dan 2 ya. Jadi tidak sampai 3. Kalau di Java random next integernya next integer 3 pertama, jadi 0, 1, dan 2. Oh, kalian isi 5 ya berarti 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Next ini itu maksudnya. Dan sebagainya. Nah, di sini dia banyak. Sebentar. Dia ada ini sebentar. Nah, di sini dia ada OP-nya, ada Java Basic. Kemudian ada yang tadi gimana ya? Ini mana sih? Java programming, dia masuk di Java programming di sini. Dan oke. Part 2-nya ada banyak juga, swing effects ada semua. Multi threading ada di sini. Package juga ada di sini. Oh iya, ada Java Archive. Kalian nanti bisa ke halaman yang tadi, kemudian di bagian atas ke home ini. Ini contoh dari enumeration yang implementasinya lebih kelas, dan juga ini kelas ya, kelas ini. Bukan kelas, bukan kelas tapi enumeration biasa yang digunakan. Kalau yang ini, nah ini ada 2 enum yang dipakai untuk digunakan dalam sebuah struktur, konstruktor dan sebagainya. Ini enum kelas kok ini. Kalau di sini tidak, ini kelas biasa yang menggunakan enumeration. Nah, ini mapping list card ini. Jadi deck akan diisi oleh kalau di sini kan dia minta suite dan rank ya. Jadi semua kemungkinan kombinasi dari suite dan rank yang digabung. Nanti di sini mapnya. Jadi kemudian nanti ada nih. Ada 4 dikali dengan 1, 2, 3. 13. Ada 52. Yang isinya nanti Diamond Ace, Diamond 2, Diamond 3, 4, dan seterusnya. Kemudian Club Ace, dan seterusnya. Kalau dibuat seperti ini, value-nya. Oke, nanti ada di sini semua. Kalau saya matikan, langsung muncul di tempat kalian. Java enum yang tadi, yang punya Heldum tadi, yang hijau tadi. Kemudian yang dari Oracle atau dari defaultnya Java. Dan yang terakhir yang dari NTU. Kalau mau lihat tutorial yang lain, ada di sini.
Java, kemudian Java Programming Basic ada juga di sini. Dia menjelaskan Java FX ya, ini nilainya bagus ya. Yang ini juga bagus, saya pernah di bagaimana membuat sudoku dengan Java ini. Ini ada kelas diagramnya. Ya kodenya lumayan. Dan ini ya ini bukan jawabannya gitu, tapi bagian besar dari jawabannya ada di sini. Sudoku sih mungkin agak ini. Main tadi TikTok tuh, ya, TikTok itu lebih simpel. Karena TikTok itu state ya, state diagram ini seperti ini. Min-maxing problem. Baik, Oke, jadi silakan bisa dilihat-lihat ini ya, beberapa sumber tadi. Kemudian di minggu depan kita lanjutkan dengan materi yang lain dari Java. Kalau graphical UI kayaknya sudah ya, jika tidak terlalu suka membahas tentang GUI gitu. Kalau salah terus ini bisa. Aduh, ini agak jauh. Oh, itu. Spark. Kita bisa membahas sedikit tentang API, bagaimana sebuah ya semoga bisa kita gunakan Spark nanti untuk ini. Spark kayaknya terlalu banyak dipakai sebenarnya. Saya cari yang bukan apa aja Spark. Coba Spark ada di Verdum nanti, jadi bisa kita coba. Jadi pakai Maven. Nah, nanti kita coba dengan Spark untuk membuat sebuah API. Jadi membuat sebuah API sederhana untuk berdasarkan Java atau berbasis Java dengan kelas, kemudian metode dan atribut, dan juga paradigma yang kita pelajari kemarin seperti inheritance, kemudian interface, dan lain sebagainya, masuk nomor ini tadi, untuk membuat sebuah API, Application Programming Interface. Jadi yang sering kita akses sekarang dalam mengakses website itu adalah, atau sebagian besar adalah API. Kita memberikan sebuah informasi dalam bentuk message, kemudian dikembalikan dalam bentuk message juga oleh API-nya. Baru setelah itu dari message tersebut apa yang harus dilakukan oleh aplikasi atau website ya, merender suatu halaman misalnya berdasarkan sebuah message dari API atau dari backend. Jadi informasi atau pertukaran data dilakukan secara minimum, jadi menghemat bandwidth, menghemat waktu, menghemat latensi dan lain sebagainya, atau latensinya akan kecil. Nah, nanti pemrosesan banyak, karena sekarang device kita juga semakin powerful ya. Jadi tidak akan sangat memungkinkan untuk melakukan pemrosesan, rendering dan lain sebagainya, penyajian data, misalnya dari kita mengirimkan request atau posting request ke sebuah API, tolong ditampilkan data mahasiswa jurusan informatika tahun 2022 misalnya. Kita mengirimkan
query-nya saja, kemudian yang dikembalikan adalah tabelnya saja, bukan tampilan website yang seperti HTML atau PHP dan lain sebagainya. Tapi yang dikembalikan adalah datanya saja, nanti kita tinggal nyusun datanya di secara lokal di browser kita masing-masing atau di aplikasi kita masing-masing. Di parsingnya dilakukan secara lokal, karena device kita sekarang sudah powerful. Kita nggak butuh, tidak butuh terlalu banyak reliant pada server side operation. Kita akan mencoba itu. Paling tidak nanti kalian mengetahui atau apa itu API ya, karena di web ternyata nggak dikasih, kalau di EF malah. Kalau di teknologi webnya SI malah diberikan sama Pak Bagus, karena saya tahu ya Pak Bagus ngajarin apa saja yang saya kemarin ketanya itu, kalau web diajarkan apa di SI gitu, ternyata malah diajarkan API, kemudian ya paling tidak menggunakan API yang sudah ada, jadi bukan membuatnya. Jadi kalau SI kan, kalau EF nanti kita coba membuatnya. Ya, walaupun ini dengan Java, tapi API itu konsep OOP-nya sangat strong di situ. Implementasi konsep OOP sangat bagus di API ini. Oke, ini apa yang diinstal? Oh, ada server yang jangan dibuat. Oke, nanti saya susun dulu, karena Spark saya sudah tahu ininya, tapi ada beberapa yang perlu di-install. Oh, ini dia. Spark itu membutuhkan event. Kotlin juga ada, tapi kita nggak. Gradle dia juga ada. Nggak usah ambil sendiri. Kalau kita bisa include secara ini ya, nah, Spark core-nya ada. Oh, kita coba banyak. Kotlin. Kita pakai yang biasa saja. Sudah lama tidak diupdate. Tutorial ada di sini. Penting nih. Nah, ini juga nanti di dalam API itu yang paling penting adalah adanya sebuah endpoint. Nah, endpoint itu misalnya kita punya
endpoint itu misalnya kita punya sebuah terlalu nah ini endpoint itu seperti ini. Jadi harus ada get, ternyata kita mengirimkan suatu request untuk meng-get atau mendapatkan suatu respons. Nah ini endpoint itu seperti ini. Jadi kita punya sebuah address misalnya www.spark.com, kemudian ada garis miring .hello. Nah kalau seperti ini adalah ini endpoint-nya. Java, garis miring tutorial, segala macam setup ini artinya kita menuju ke endpoint-nya makan setup. Kalau seperti ini kita menuju ke endpoint-nya hello. Kemudian responnya dari request ada respon, responnya adalah hello world ini. Ya standarnya seperti ini. Kalau dalam ini settingnya tapi ada di ini dia pakai ID-nya pakai IntelliJ. Dan kita coba lihat kalau pakai NetBeans ada nggak langsung ke Spark-nya. Baik, kita akan bahas ini mulai minggu depan ya, paling tidak untuk standar seperti ini ya. Ada request, ada respon. Kemudian nanti misalnya kita punya sebuah struktur, misalnya table atau array gitu. Kita bisa meminta kemudian mengembalikan suatu value yang kita query-kan gitu. Baik, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu saja. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan hari Senin tanggal 27 Mei. Kita masih punya 2 pertemuan lagi, 27 dan 27 Mei dan 3 Juni ya. Jadi nanti kalau tidak salah ujiannya itu mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 24 Juni. Ada libur itu ada nanti tanggal 17-18. Baik, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Sampai berjumpa lagi minggu depan, insya Allah. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Selamat pagi sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Oke, mari. Terima kasih Bapak. Untuk semuanya, terima kasih. Semangat.